Saudaraku semua yang saya hormati, para pecinta tanaman yang dimanapun saudara berada, semoga damai sejahtera yang dari Tuhan yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, senantiasa merahmati saudara-saudara sekalian, sehingga kita dalam kondisi sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Saudara, terima kasih, kita sudah ketemu lagi melalui channel saya ini, channel yang sangat sederhana ini. Kali ini saya akan membagikan pengalaman saya, bagaimana salah satu sisi dalam menanam tanaman di sekeliling rumah saya. Ya, judulnya adalah hemat pupuk. Ya, mengapa kita harus hemat pupuk, saudara? Inilah yang saya akan sampaikan. Terlebih dahulu saya akan tunjukkan bagaimana tentang kondisi tanaman saya yang hanya di depan rumah. Ini lumayan subur ya. Nah, ini adalah anggur yang saya tanam, saya rambatkan di atas kandang burung. Nah, ini di sini ada burungnya. Itu kandang burung yang saya rombak menjadi para-para. Kemudian ini anggur. Nah, di atasnya itu adalah anggur, di bawahnya adalah batang anggur, pohon anggur yang saya tanam di dalam pot. Ya, kemudian saya rambatkan ke atas seperti itu. Ini semua penuh dengan batang anggur yang mohon maaf ini tampak liar karena memang saya tidak menata sedemikian rupa. Jadi saya hanya menggunakan metode yang sangat sederhana yang tidak rumit. Tapi kali ini adalah saya akan menginfokan bagaimana menghemat pupuk ya, dan ini adalah hasil pemupukan saya ya. Saya memang menggunakan pupuk campuran ya, artinya kombinasi antara pupuk kimia dan pupuk organik. Ini adalah di depan kamera ini adalah bunga anggur yang tumbuh sebenarnya tidak mengikuti maksud saya itu, tapi tetap saya pelihara. Nanti direkayasa bagaimana supaya dia bertumbuh dengan baik. Ya, semua di bawah para-para ini adalah saya tanam bermacam-macam tanaman untuk buah. Ya, maksud saya untuk tanaman hias. Ya, ya, ini ada tanaman yang saya tumbuhkan, yaitu tanaman apa ini namanya, nanas. Ya, ya, semua saya tanam di sini dan semua cukup bagus pertumbuhannya. Ya, ini bunga anggur yang sudah berumur 1 minggu ini ya. Ini semua berbunga dengan baik ya, itu ya, seperti itulah kondisinya. Dan saya akan tunjukkan bagaimana kondisi tanaman yang di luar pagar ya, semua dalam keadaan subur ya. Ini adalah berkat dari penggunaan pupuk yang sangat efisien, sehingga semua tanaman walaupun hanya ditanam di dalam pot seperti ini subur dan semua berbunga dengan bagus. Ya, inilah kondisi
tanaman saya. Ini ada tanaman buah, yaitu jeruk yang saya sambung. Di bawahnya itu ada jeruk nipis, dan di atasnya ini adalah jeruk lemon. Ya, demikian. Inilah kondisi tanaman yang ya, ini ada juga anggur yang di luar pagar berbuah seperti ini. Ini sudah berumur 2 minggu buahnya. Waktunya nanti disemprot GA3 yang ketiga. Ya, semua subur memberi harapan yang berbunga-bunga. Ya, saudara, kali ini saya akan menginfokan tentang menghemat pupuk agar tanaman kita tetap subur. Mengapa harus kita hemat? Ya, karena pupuk kimia sekarang itu betapa mahalnya, ya. Maka harus direkayasa dengan menggunakan pupuk buatan sendiri, yaitu pupuk organik yang bisa kita berikan juga setiap 1 minggu sekali, selang-seling dengan pupuk kimia. Apa itu bahannya? Bahannya adalah semua bahan sisa-sisa sampah-sampah yang saya ini mempruning anggur. Kemarin saya mempruning anggur, dan ini salah satu batang-batangnya, tapi kemarin banyak sekali, dan sudah saya potong-potong, saya cincang seperti ini, ya, seperti ini. Ini adalah bahan-bahan yang saya pruning. Kemudian bahan-bahan yang lain adalah bahan-bahan dari atas meja makan. Kemarin itu istri membuat makanan dari yang dibungkus daun pisang. Nah, daun pisangnya ini saya cincang seperti ini. Nanti akan saya campurkan di sini seperti itu. Kemudian difermentasi. Kemudian ada daun pisang. Maaf, bukan daun pisang, tetapi kulit pisang. Ya, kulit pisang yang ini seperti ini pisangnya. Apapun sebenarnya, pisang apapun, dan termasuk bonggol-bonggolnya ini. Kemudian kita cincang seperti ini. Ya, nantinya kita fermentasi menjadi kompos. Nah, itulah bahan-bahannya, saudara. Sehingga melalui ini tidak usah beli. Selain itu juga saya membuat sendiri komposternya, dan mikroorganisme lokal. Yang ini saya buat sudah cukup lama, tetapi seringkali saya tambahkan. Pada 1 tahun yang lalu ini saya tambahkan wine nanas, sehingga ini menjadi mikroorganisme lokal yang cukup bagus sebagai komposter, sebagai pengurai dari bahan komposnya. Dulu bahannya aslinya saya membuat dari EM4, ya, EM4 seperti ini. Saya membuat sekali dari bahan EM4 itu mikroorganisme yang untuk kemudian saya kembangkan menjadi banyak, dan setiap kali saya kembangkan jadilah seperti itu. Kemudian dari mol yang ada ini saya wadahkan ke dalam botol-botol seperti ini, ya. Kemudian sebagian saya buat kompos yang saya kompos padat seperti ini. Hanya saya timbun saja di bagor-bagor, di wadah-wadah ini. Setiap hari saya tambahkan bahan-bahan yang ada seperti ini, ya, dikomposkan. Kemudian nantinya
kalau sudah 3 bulan akan menjadi bahan untuk membuat media tanam atau menambahkan media tanam atau sebagai pupuk tambahan. Ya, seperti itulah. Nah, mudah-mudahan kelihatan. Itulah anunya, di dalamnya ini sudah matang, tinggal menghaluskan saja nanti. Akhirnya nanti bisa digunakan untuk pupuk-pupuk semua tanaman yang ada ini, ya. Ya, saya membuat kompos itu sekaligus membuat mikroorganisme lokal atau POC juga. Seperti ini. Salah satunya ini adalah saya menggunakan ember plastik ini. Saya buat untuk mengkomposkan jadi kompos padat seperti itu. Ini sudah lapuk. Kalau saya aduk dengan di bawahnya itu sudah hancur, ya. Jadilah kompos padat. Ya. Terus yang lainnya ini akan dari sini akan menghasilkan lindi yang bisa saya gunakan sebagai pupuk organik cair. Ya, selain itu juga saya akan perlihatkan bagaimana saya membuat pupuk organik cair, ya, yaitu selain mendapatkan lindi seperti ini, ya, ini adalah selain menghasilkan kompos padat yang itu seperti itu, ya, juga akan menghasilkan cairan lindi seperti ini yang bisa digunakan sebagai pupuk organik cair. Nah, sisi lain bahan-bahan kulit pisang, kulit buah apapun itu saya buat pupuk organik cair seperti ini. Jadi ini saya mempunyai 1 2 3 4 5 6 ember ini, ya. Ini saya pakai untuk memproses pupuk organik cair. Nah, salah satunya ini sudah hampir penuh semua. Nanti ini, ya, seperti ini proses yang baru ini. Setiap kali habis menambahkan, kemudian saya aduk-aduk. Ini sudah isinya sudah komplit, ya, ada molase, ada mikroorganisme lokal. Kemudian tiap hari saya tambahkan seperti itu. Dan kalau sudah penuh, ini ada 6 itu biasanya ini penuh dalam waktu 1 minggu. Berarti dalam waktu 6 minggu nanti saya memanen dari yang ujung sebelah sana itu. Terus saya panen akan menghasilkan pupuk organik cair seperti ini, POC. Ya, saya wadah-wadahkan seperti ini. Ini akan digunakan nantinya sebagai pupuk, ya, untuk selingan pupuk kimia, dan ini akan sangat menghemat. Kita tahu sekarang yang namanya MPK itu di tempat saya tinggal ini harganya 1 kilo sudah 25.000. Belum lagi MKP itu sudah 75.000 dan KNO3 atau yang lain-lain. Nah, dengan saya membuat seperti ini sangat tergantung bahannya. Kalau bahannya banyak didapatkan dari buah, dari kulit buah atau dari buah-buah busuk, maka kandungan yang dominan adalah kalium. Ya, sementara kalau banyak didapatkan dari bahan-bahan hijauan, itu nanti saya kombinasi seperti pupuk padatnya ini, komposnya ini adalah dari bahan-bahan hijauan, itu mengandung natrium, ya. Kemudian yang lain adalah ini, ya. Ini adalah cangkang telur yang tiap hari kita makan telur, cangkangnya kita manfaatkan, kemudian dijemur,
dijemur di bawah sinar matahari. Kalau sudah beberapa hari gitu, nanti kita giling menjadi tepung kalsium semacam ini ya. Saya ada tepung kalsium semacam ini ya. Ini adalah tepung kalsium yang sudah dari cangkang telur yang sudah saya lembutkan ya, seperti ini ya. Ini ditaburkan di setiap media tanam dari tanaman kita ya. Ya, sebenarnya banyak sekali yang bisa kita manfaatkan, tapi selain tepung kalsium seperti itu, saya juga menggunakan dolomit. Kalau dolomit ini memang saya beli dengan satu bagor 50 kilo itu ternyata lebih murah. Saudara-saudara, ini semua tidak akan menjadi berhasil manakala kita tidak sambil memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah yang pencipta segalanya. Jadi kita hanya cukup untuk belajar dari berbagai sumber, kemudian memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk diberkahi agar semua ini bermanfaat untuk seluruh tanaman yang saya gunakan. Ya, saudara, itulah cara saya untuk membuat pupuk ya, pupuk tambahan. Ya, sebenarnya bisa aja dipakai sebagai pupuk primer, pupuk utama, tetapi karena saya juga masih menggunakan NPK, maka bisa NPK dan pupuk kimia yang lain, serta pupuk-pupuk sekunder, pupuk-pupuk yang lain itu saya gunakan semua. Maka itu akan bisa irit ya, lebih efisien kalau kita selingi dengan pupuk-pupuk yang kita buat sendiri itu ya. Tanaman media tanamnya tidak perlu beli, tetapi cukup kita membeli, karena hidup di perkotaan. Untuk membuat media tanam itu butuh kohe, kotoran hewan, kambing itu juga kita beli. Kemudian kotoran hewan apapun itu beli. Kemudian pasirnya, tanah pasirnya saya mengambil dari pantai. Nah, kalau sambil mengantar keluarga ke pantai itu saya ambil pasirnya untuk media tanam. Sekam bakar juga membeli. Kemudian komposnya itu kalau kita beli juga lumayan mahal. Itu satu bag kecil itu harganya udah 10.000. Maka kita membuat kompos sendiri. Itulah saudara-saudara. Terima kasih atas kunjungan saudara, pertemuan di channel ini. Saya mengucapkan terima kasih. Jangan lupa ya, bagi saudara yang baru pertama kali mengunjungi, berjumpa dengan saya ini, memberikan subscribe, kemudian tekan tombol like, dan kirimkan ke saudara-saudara yang lain, barangkali bermanfaat. Demikian saudara, semoga apa yang kita lakukan bisa diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sampai bertemu di kesempatan lain. Selamat bercocok tanam. Tuhan memberkati.